Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali saya tampilkan satu game dari Magnus Carlsen yang mengalahkan Daniil Dubov di partai final turnamen online Mr. Doji Invitational seri ketiga. Daniil Dubov kalah telak kawan, kalah 5 game dan 3 kali remis. Tidak memetik satu kemenangan pun di partai final melawan Magnus Carlsen ini. Di grup penyisian Pool A beberapa waktu yang lalu, Daniil Dubov ini dihajar juga oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sempat ketawa-ketawa saat mencoba menjebak Daniil Dubov, dan Daniil Dubov terjebak satu perwira dan membuat langkah manuver-manuver yang bikin Magnus Carlsen ketawa. Kali ini saya tampilkan permainan di game ke-6 kawan. Tadi pagi kita sudah lihat permainan pertamanya, kali ini game ke-6. Langsung kita ke atas papan. Dubov pegang putih dan mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4, kuda F6, kuda F3, permainan India kawan, variasi kuda, pion B6 dan di sini gajah G5. Lanjut Daniil Dubov, pion E6 sekarang bertransposisi ke bentuk Torre attack. Pion E4 kuasai petak pusat untuk mencoba mengancam kuda, langsung diancam oleh Carlsen dengan pion H6. Dubov langsung menukarkan pilihan terbaik kawan, gajah pukul kuda F6, diambil balik oleh menteri, segera keluar dan memberikan gebrakan-gebrakan di petak pusat. Mungkin di langkah berikutnya di sini pion C3, perkuat posisi pion pusatnya sebelum mengembangkan gajah terang. Gajah B7, lanjut Magnus Carlsen melanjutkan Fianchetto gajahnya dan kuda berkembang ke D2, perkuat posisi petak E4-nya. Dan Carlsen langsung dobrak lajur C dengan pion C5, menantang pertukaran pion. Dan di sini bisa bermain dengan langkah pion A3 kawan, atau juga ancam menteri dengan pion E5. Memang terlihat membuka diagonal terang, tapi sementara untuk mengusir menteri ini kawan, yang terlihat sudah ngetem di posisi serang. Atau juga bisa bermain dengan langkah seperti pengembangan gajah D3 kawan. Selanjutnya bisa sesegera mungkin rokade, tapi Dubov memilih langkah yang kurang presisi dengan pion D5, membuat langkah pengorbanan pion di petak D5 ini dan diterima oleh Carlsen. Pion E pukul pion D5. Barulah gajah D3 dan Carlsen tidak melanjutkan untuk ambil pion ini. Kalau Stockfish menyarankan ambil pion ini tak ada masalah. Carlsen mendahulukan pengembangan perwira daripada materi kawan, segera mengamankan raja di langkah berikutnya. Begitu juga dengan Daniil Dubov, tidak terburu-buru untuk membuka lajur E karena rajanya juga belum rokade, masih berada di pusat. Sekarang Dubov rokade, Carlsen mengikuti juga rokade. Dan tidak terburu-buru melakukan pertukaran pion E pukul pion D5, tapi benteng E1 terlebih dahulu, diikuti juga oleh Magnus Carlsen. Langsung ambil pion ini juga tak ada masalah kawan. Pada posisi mungkin kalian tertarik untuk ancam menteri dan mempunyai diagonal terang terbuka kawan. Memang sementara terlihat cukup bagus. Kalau dilanjutkan menteri akan ke peta E6, benteng E1, dan di sini hitam mungkin akan membalas dengan langkah pengembangan kuda C6 kawan. Akan rebut pion ini nantinya. Oleh karena itu di sini Dubov memilih benteng E1 terlebih dahulu dan Carlsen juga mengikuti benteng E8. Langsung ambil pion merupakan rekomendasi engine kawan daripada menggeser benteng. Barulah sekarang pion E pukul pion D5 diambil balik oleh gajah dan kuda lompat ke E4 serang menteri. Menteri digeser ke F4 untuk memberikan mungkin ancaman berikutnya di sini kawan. Mungkin gajah akan sikat kuda terlebih dahulu, tapi peta H2 ini masih cukup kuat dengan keberadaan kuda. Kenapa tidak disikat kawan? Dengan gajah kuda E4 ini, gajah ini terbilang perwira yang cukup bagus kawan. Dia mempunyai diagonal terang panjang yang efektif sekarang. Diagonal terang ini maksud saya. Jadi kalau ada perwira semacam ini, coba pertahankan untuk sementara waktu sampai tempo yang bagus untuk menukarkan perwira. Itulah yang dilakukan oleh Carlsen, sangat sayang pada gajah terangnya. Menteri F4 dan di sini gajah C2. Di sini Daniil Dubov melewatkan langkah terbaik kawan dengan pion G3. Dan di sini menteri tidak mempunyai ruang yang cukup bagus di area depan raja kawan. Kalaupun mundur ke petak C7 ini malah ribet bagi hitam. Yang bagus adalah dengan menteri bergerak ke petak G4, kalian coba korbankan pion H3. Langkah bagusnya mundur ke petak E6 ataupun bergerak ke petak H5. Saya akan coba berikan alternatif langkah kalaupun mundur ke petak C7 kawan. Maka akan dilanjutkan oleh putih sebagai berikut. Kuda akan dikorbankan
Kalau diambil oleh gajah, benteng di belakang tewas kawan. Kalau diambil oleh pion, maka gajah ini juga siap meluncur, dikorbankan lagi, diambil oleh raja, dan menteri ambil gajah di sini kawan. Dengan ancaman petak F7, ancaman terhadap benteng, kalian pilih mana? Menyelamatkan pion F7 ataukah benteng di petak A8 ini? Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi melewatkan langkah dengan pion G3 langkah terbaik. Kalau menteri G4 ya pion H3 dikorbankan. Idenya sama kalau diterima oleh hitam, maka kuda tidak lagi ke F7 tapi ke petak D7 kawan, menyerang benteng. Kalau diambil oleh gajah ya benteng di belakang tewas. Kalaupun benteng bergeser, gajah ini yang tewas. Cukup ribet juga. Oke, kembali ke langkah aslinya lagi. Gajah C2 pilihan Dubov. Gajah mundur ke E6 menghindari serangan menteri kawan dan sekarang berpindah ke diagonal E6 H3. Di sini barulah pion G3. Bukan pilihan terbaik untuk saat ini kuda yang ke G3. Pion G3 langkah terlambat, menteri ke G4 dan kuda bergerak ke D6 menantang pertukaran diladeni oleh Carlsen. Gajah pukul kuda E6 cukup mengganggu, kuda ini harus segera dieliminasi oleh Carlsen. Menteri ambil balik gajah D6 dan di sini terlihat kuda ini cukup gratis jika diambil oleh menteri, tapi sayangnya kawan ada gajah yang bisa menyerang balik menteri serta benteng A8. Carlsen tidak tertarik bermain dengan langkah kuda C6. Carlsen sampai langkah ke-17 ini bermain cukup cepat kawan, selisihnya hampir setengah kontrol waktunya. Dan Dubov menyisakan 1 menit 10 detikan, sedangkan Carlsen masih mempunyai 3 menit. Perlu diingat, permainan ini tidak ada increment, kalau waktu habis ya sudah kalah pemain kawan. Mengembangkan kuda C6 blokade diagonal terang agar nanti kalau ambil kuda tidak terancam oleh gajah. Sekarang gajah E4 langsung dimainkan oleh Dubov, pertahankan kuda dan di sini Magnus Carlsen meluncurkan rudalnya ambil pion A2 kawan. Idenya ambil gajah di petak E4 nanti. Tapi langkah ini kurang kuat kawan. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini bisa bermain dengan benteng A digeser terlebih dahulu ke D8 atau bahkan menteri ke petak H5. Tapi Carlsen meluncurkan gajah ambil pion A2, dia jelas sudah mengkalkulasi apa efek-efeknya kawan. Efeknya adalah pion H3 kawan dari Daniil Dubov untuk mengusir menteri agar tidak berada dengan bentengnya untuk ancam gajah ini. Jelas kalau diambil kawan, baru benteng ambil gajah yang ada di petak A2 ini. Carlsen memilih dengan langkah menteri ke petak E6. Ini adalah langkah terbaik kawan. Walaupun terlihat Carlsen ini menyerahkan menterinya kawan. Discover attack, discover check, dan menteri tewas. Kalaupun dipertahankan, menteri ini bergerak ke petak H5. Ya sekarang gajah ini akan sikat kuda terlebih dahulu. Setelah diambil balik oleh pion ataupun kalian pertahankan gajah ini mundur, percuma benteng juga tewas. Jadi diambil balik terlebih dahulu oleh pion. Di sini bisa melanjutkan dengan langkah benteng pukul benteng, diambil balik oleh benteng. Selanjutnya kalian bisa pukul pion yang ada di petak C6 dengan tempo ancam benteng di sini kawan. Nanti gampanglah ambil gajah yang ada di petak A2 ini. Nanti untung satu kuda kawan putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi Carlsen memilih membuat langkah pengorbanan menteri kawan. Menteri mundur ke E6, Dubov gajah H7 skak. Open serangan bagi menteri E6. Raja ambil gajah, benteng ambil menteri, gajah ambil balik benteng E6. Artinya Magnus Carlsen membuat langkah pertukaran menteri dengan benteng plus 1 gajah putih. Raja mulai naik ke H2. Di sini Carlsen mulai membuat pertahanan kawan atau fortress. Walaupun dia dalam suatu pernyataan tidak percaya dengan kekuatan fortress yang mungkin saja dia bisa membongkarnya kawan. Tapi kali ini Magnus Carlsen lah yang membuat benteng pertahanan itu. Pion H4, benteng F7. Langkah-langkah Carlsen ini kawan membangun benteng yang sulit ditembus lagi. Dan kuda lompat di sini menantang pertukaran diladeni oleh Dubov, diambil balik oleh pion F. Di sini pion G5 terlebih dahulu dan menyerahkan pion yang ada di petak F2 kawan. Diambil oleh Magnus Carlsen dengan tempo raja mundur, benteng A F8 dan membuat langkah skak bolak-balik nanti kawan dan bisa berakhir remis.
Perlu diingat, Magnus Carlsen sampai game kelima belum terkalahkan, hanya remis 2 kali dan 3 kali menang kawan. Dubov harus menang untuk membuat skor di sini. Pion G pukul pion H6 lanjut Dubov, dan di sini benteng F1 skak. Raja naik ke H2, benteng F2 skak, dan tak ada pilihan jika tidak diblokade oleh benteng kawan. Benteng G2, benteng pukul benteng, diambil balik oleh raja. Benteng mundur ke F7, menteri ambil pion A5, dan di sini pion G pukul pion H6 lanjut Magnus Carlsen. Pertahanan gajah ini cukup solid kawan, pion ini tidak mempunyai atau tidak diberi ruang untuk didorong maju. Pion-pion Magnus Carlsen juga masih cukup solid. Di sini menteri B8 skak, coba rebut pion A7, raja maju, menteri ambil pion A7, benteng F6 untuk membuat jebakan kawan. Kalau sekarang diambil pion ini kawan, ya discover kawan. Menteri tewas, hitam menang. Permainan dalam posisi yang seimbang level dan bisa berakhir miss. Tapi sayangnya, coba lihat kawan, kontrol waktu dari Danil Dubov hanya menyisakan 20 detik. Jadi dia harus berjuang selama 20 detik, dia harus bisa memenangkan permainan. Tapi Magnus Carlsen masih mempunyai 1 menit 33 detik. Permainan berlanjut. Raja G3, gajah F5, menteri C7. Dan di sini Raja F7 lanjut Carlsen, menteri mendekati gajah. Tak ada masalah, gajah mendapatkan sokongan yang kuat di sini kawan. Pion C4, dan di sini menteri mundur ke C7, gajah lindungi pionnya kawan. Selanjutnya menteri ambil pion B6. Posisi pion masih cukup solid untuk mencegah pergerakan pion putih maju. Benteng G6 skak, raja F4, benteng G4 skak, raja bergeser. Di sini raja hitam juga bergeser. Kenapa pion gratis ini tidak diambil kawan? Karena menteri bisa ke F2 skak, benteng tewas, putih menang. Raja naik ke G6 lanjut Carlsen, menteri D8 menjaga pion kawan. Raja H5 ingin rebut pion, di sini menteri F6. Dilanjut benteng ambil pion H4, menteri F3 skak, blokade oleh benteng, raja naik ke peta F6. Di sini raja ke H4 dan selanjutnya menteri ke peta F2 skak. Magnus Carlsen masih berjuang untuk mempertahankan rajanya, sedangkan Danil Dubov ini berjuang melawan waktu yang tersisa kawan. Dan di langkah ke-52 ini, Danil Dubov sudah kehabisan waktu, Magnus Carlsen menang waktu. Artinya benteng pertahanan Magnus Carlsen cukup kokoh kawan. Walau hanya dengan benteng plus gajah, rajanya walaupun dikejar-kejar masih bisa melarikan diri kawan. Itulah kehebatan Magnus Carlsen yang sering kita lihat. Walaupun tanpa menteri pun kawan, dia mampu membuat benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh lawan-lawannya. Oke, itulah kawan permainan atau game ke-6 dari Magnus Carlsen melawan Danil Dubov. Sekali lagi, Magnus Carlsen menjadi juara dalam event turnamen online Mr. Doji Invitational seri ketiga 2022 ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.